Teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dengan segala selamat dan kita siap kembali untuk merenungkan firman Tuhan dari dalam Efesus 1 ayat 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dalam merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja karena Kristus berkenan kepada orang yang rindu akan firman-Nya. Haleluya. Amin. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sejarah gereja kita mengenal atau saya memperkenalkan seorang santo yang bernama Santo Jerome, yang disebut juga sebagai imam dari Dalmatia, Italia. Dia terkenal karena selain sebagai seorang intelektual gereja, yang mana dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Latin, yang kemudian dikenal karyanya sebagai Vulgata. Santo Jerome juga ini adalah orang yang sangat tekun di dalam merenungkan firman Tuhan yang disebut dengan meditasi firman Tuhan. Dia tidak pernah lalai dalam bersaat teduh yang paling dalam, dan dia menghabiskan jam-jam hidupnya untuk merenungkan kebaikan Kristus. Dan satu kali waktu dia mengunjungi Yerusalem dan dia melakukan meditasi firman Tuhan di sebuah gua yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus. Di sana dia mendapat penglihatan bahwa dari sebuah titik putih yang bercahaya, dia melihat sosok Yesus datang dan menghampirinya. Dan kemudian sosok itu menanyai dia bahwa di malam Natal ini, apa yang engkau akan berikan kepada saya sebagai persembahanmu ya anakku Jerome? Berkali-kali Jerome menjawab bahwa hidupku, hartaku, dan juga semua yang aku punya akan persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tetapi berkali-kali juga Tuhan Yesus meminta lagi yang lebih daripada itu. Lalu kemudian Jerome putus asa menjawab, dan dia menangis dan mengatakan, Tuhanku, ampunilah saya sebab tidak ada lagi yang aku punya selain daripada hidupku. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, ya anakku, persembahkan dosa-dosamu. Berikanlah semua dosa-dosamu kepadaku, aku akan mengampuninya. Saudaraku, Jerome dan mungkin juga kita berpikir bahwa kenapa Tuhan meminta dosa-dosa sebagai persembahan? Bukankah ini adalah sebuah yang terlalu najis buat kekudusan Tuhan? Tapi di dalam cerita ini, saudara-saudara, yang mau mengatakan kepada kita adalah bahwa Tuhan sudi dan Dia selalu rela untuk mengampuni setiap pelanggaran kita, asal kita berjanji untuk bertobat. Itulah persembahan yang paling berharga. Dan oleh karena itu, kita tidak akan mengatakan bahwa kita akan setiap minggu datang di hadapan altar gereja ataupun dalam liturgi mengaku dosa lalu kemudian berbuat lagi. Oh tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang paling kita syukuri adalah bahwa Dia dan oleh darahnya, Kristus dan oleh darahnya, kita benar-benar beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan inisiatif Tuhan lebih dulu untuk menawarkan pengampunan itu. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang kaya. Bukan kita kaya harta, kaya jabatan, kaya cinta, relasi dengan manusia, tetapi kaya akan kasih karunia-Nya yang menjaminkan kehidupan kekal bagi kita, yaitu janji Allah bahwa siapa yang datang kepadaku, percaya sebagai jalan keselamatan dan bertobat, sesungguhnya kehidupan kekal adalah sebuah kasih karunia yang tidak ada bandingnya dengan dunia ini, yaitu bahwa kita akan bertatap muka dengan Kristus yang kita sembah selama kita hidup, selama dunia ini ada,
dan kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Marilah seperti Santo Yerome yang setia di dalam rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mengatakan dengan motivasi untuk melihat penglihatan atau wahyu khusus, tetapi kita akan menyadari bahwa hidup ini bermakna karena di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan kekal dan pengampunan dosa dan kasih karunia yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya ada pada kita. Mari kita wariskan ini kepada anak-anak kita, keturunan kita, bahwa bertekun di dalam meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan adalah jawaban kita terhadap apa yang dilakukan Tuhan, yaitu mengampuni dosa-dosa kita. Terpujilah Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau memberikan kami peluang untuk bertobat hari demi hari, dan juga terbuka luas waktu untuk merenungkan Engkau, merenungkan firman-Mu. Engkau akan hadir dalam kehidupan ini selama kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Ingat firman Tuhan ini, bahwa kita diampuni oleh Tuhan, dan itulah kekayaan kasih karunia-Nya. Dan marilah kita percaya dan semakin giat memberitakan Injil dengan berbagai cara untuk menyampaikan kasih karunia ini kepada sesama dan dunia ini. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin.